Halo semuanya, selamat datang di channel Zona 1 Hobi. Kali ini akan membahas manhwa dengan alur bertahan hidup yang unik diiringi perkembangan tiap chapter yang sangat menarik. Di mana sang MC adalah manusia yang terdampar dalam dunia game menjadi alien dengan insting predator yang sangat kejam. Makhluk itu terus berkembang dengan mendapatkan informasi genetik dari mangsanya hingga memungkinkannya mendapatkan kemampuan dari beragam spesies. Berkat pengetahuannya semasa menjadi manusia, alien itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan dia menciptakan teror ketakutan bagi umat manusia sekaligus musuh dari berbagai macam spesies. Chapter dibuka dengan kapal luar angkasa berukuran raksasa yang dilanda teror paling mengerikan. Para pasukan bersenjata elit terus menyusuri tiap bagian kapal untuk mengatasi insiden tersebut. Di sela itu, perintah penarikan pasukan untuk berkumpul ke ruang utama terdengar. Namun kapten yang memimpin pasukan ini enggan melakukannya dan meminta anak buahnya terus bergerak. Sang kapten lebih memilih membahayakan nyawanya untuk mencari korban yang selamat dibandingkan melindungi petinggi kapal yang hanya mementingkan hidupnya sendiri. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara manusia yang meminta pertolongan. Semua pasukan seketika bergerak menuju suara tersebut dan pemandangan mengerikan menyambut mereka. Di mana tumpukan mayat berada di sana diiringi bau amis darah yang menyengat. Kemudian sang kapten memerintahkan semua anggotanya untuk siaga di segala arah. Mereka bergerak secara perlahan tanpa melewatkan apapun sambil mencari korban yang selamat. Tiba-tiba saja suara yang sebelumnya terdengar kembali di antara tumpukan mayat manusia. Saat pasukan itu ingin menolongnya, dia dikejutkan akan apa yang ada di antara mayat tersebut. Siapa sangka makhluk mengerikan berada di sana dengan menjadikan tangan manusia dan meniru suara mereka sebagai umpan. Makhluk itu pun mendapatkan manusia tersebut dengan merobek tubuhnya. Para prajurit yang tersisa seketika menghujani makhluk itu dengan tembakan. Hanya saja pergerakan makhluk itu sangat gesit sehingga sulit terbunuh. Saat menghindari tembakan, makhluk itu melukai dirinya sendiri lalu mengibaskan darahnya menuju para manusia. Darahnya seperti larutan asam mematikan yang melelehkan apapun. Pelindung tubuh yang digunakan pasukan itu tak mampu menahan darah asam tersebut hingga melelehkan bagian tubuh mereka. Makhluk itu mulai menyantap manusia yang diburunya dengan lahap. Sang kapten yang telah berputus asa memutuskan untuk meledakkan tempat ini dengan bom di tangannya. Hanya saja makhluk itu menyadarinya dan menghentikan tindakannya. Lalu makhluk berbentuk cairan meninggalkan tubuh monster sebelumnya sambil melakukan penyerangan. Kepala manusia itu seketika terbungkus oleh tubuh makhluk berbentuk cairan tersebut. Kedua makhluk itu akhirnya pergi meninggalkan tumpukan mangsanya dan akan memberikan teror di sisi lain kapal. Hanya saja dia terhalang oleh pintu besi tebal yang ada di depannya. Makhluk ini memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi dan mencoba membuka pintu menggunakan potongan tangan manusia yang dibunuhnya. Saat cara itu gagal, dia memanfaatkan bom sebelumnya untuk menghancurkan pintu tersebut. Saat dia menemukan manusia, maka makhluk itu akan membunuh mereka. Makhluk mengerikan ini adalah alien yang sangat membenci makhluk hidup dan akan melahap apapun untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan mengerikan. Kembali beberapa waktu sebelum makhluk itu tumbuh menjadi malapetaka umat manusia. Dulunya alien itu adalah manusia pada umumnya, namun kini dia menjadi makhluk agresif dalam game bertahan hidup. Dalam game itu tiap pemain bebas memilih salah satu spesies di alam semesta yang tujuannya bertahan hidup sambil menjelajah dan berkembang. Manusia itu telah memainkan berbagai macam spesies dari ras yang berbeda. Bahkan dia sangat ahli memainkan game tersebut hingga tak tertandingi. Di antara semua ras yang ada dalam game, manusia ini menunjukkan sisi psikopatnya dengan menyukai makhluk pembawa mimpi buruk bagi umat manusia.
Ada satu spesies mengerikan yang menarik perhatiannya, yaitu alien yang disebut Amopra. Makhluk itu adalah ras yang bisa menguatkan diri mereka tanpa henti menggunakan informasi genetik korbannya. Ras ini seperti tergolong pilihan yang baik dalam bermain, tapi tingkat kesulitan yang tinggi di tahap awal membuatnya diabaikan semua orang. Awal game ras ini selalu sendiri dan mustahil untuk berkomunikasi atau bekerja sama dengan ras lain sehingga semua orang menganggapnya sampah tak berguna. Namun alien ini dibebaskan dari sistem pengaturan tertentu dan bebas menjadi kuat sesuai kemauan orang yang memainkannya hingga menjadikannya makhluk yang disukai oleh manusia psikopat itu. Kini manusia itu tiba-tiba saja menjadi makhluk alien tersebut dan masuk ke dalam dunia game. Dia dalam bentuk yang kecil dan rapuh, bahkan dikategorikan dalam fase kecebong. Meski manusia ini tak mengerti kenapa dia terdampar dan menjadi makhluk Amopra dalam dunia game, tapi tetap saja dia harus bertahan hidup. Tak hanya itu, rasa gatal dari kulit membuatnya tersiksa dan solusi lepas dari penyiksaan ini hanyalah melakukan evolusi. Langkah awal Amopra ini harus mengisi perutnya terlebih dahulu. Berdasarkan pengetahuannya dalam game sekarang ini, dia berada di kapal luar angkasa. Kemampuan bawaan dari makhluk ini adalah menggunakan hipersensitivitas yang mampu melihat area dalam jarak tertentu dengan memfokuskan dirinya dalam pencarian. Dia pun menemukan makanan untuk mengisi perutnya. Karena telah berubah menjadi alien rasa coklat yang seharusnya manis seakan mengunyah karet. Di saat yang sama seekor serangga berkeliaran di dekatnya. Meski kecoa itu memiliki kecepatan tinggi, tapi Amopra ini berhasil mendapatkannya. Instingnya sebagai alien memaksanya untuk mengonsumsi serangga tersebut. Berkat memakan kecoa, efek predatornya diaktifkan dan berhasil mendapat informasi genetik sayap serangga itu. Dalam game, komponen informasi genetik merupakan kemampuan utama ras Amopra dan semakin banyak genetik yang didapatkannya maka mereka bisa berkembang tanpa batasan. Saat dia menyetujui penambahan sayap maka punggungnya seketika mengeluarkan sesuatu. Dalam waktu singkat alien mungil ini meningkatkan potensinya untuk bertahan hidup. Hanya saja sebagai manusia dia tak pernah belajar untuk terbang dan hal tersebut cukup membuatnya khawatir. Namun sayap itu bergerak layaknya kaki dan tangannya seakan insting terbang telah tertanam dalam tubuhnya. Amopra terus memburu kecoa dan berhasil mengonsumsi sebanyak 20 serangga. Namun hal itu belum cukup karena dia membutuhkan vitalitas yang kuat guna memperlambat pertumbuhan usia dan mengurangi penggunaan energi. Karakteristik seperti itu dimiliki oleh serangga dan tanaman sehingga kebutuhan makanan mereka berkurang. Saat ini dia harus mukbang kecoa seperti orang gila demi meningkatkan vitalitasnya. Amopra berpindah dari tempat yang satu ke tempat lain demi memburu serangga. Dengan kecepatan terbang serta pergerakan kakinya, dia menjadikan kecoa mangsa yang mudah. Meskipun serangga itu bersembunyi di tempat sempit, tapi dengan bantuan ekornya dia mendapatkan mangsanya. Setelah mencapai jumlah tertentu dalam mengonsumsi satu spesies tertentu, maka efek predatornya akan diaktifkan oleh sistem. Kulit yang lembut kini berubah menjadi keras sehingga meningkatkan kekuatan serta potensi daya tahan tubuhnya. Amopra menyadari satu hal di mana manusia yang berada dalam kapal raksasa ini adalah musuhnya. Getaran yang merambat sepanjang dinding diikuti langkah kaki menunjukkan masa depan suram menantinya. Agar bisa bertahan hidup, maka dia harus melewati tahap kecebong dan bertambah kuat karena cepat atau lambat manusia akan menemukannya. Maka dari itu dia takkan berburu di tempat kargo ini dengan mengharapkan serangga tetapi mengincar sesuatu untuk mempercepat perkembangannya. Hanya saja untuk keluar dari tempat kargo itu dia harus melewati kipas ventilasi di depannya. Hal itu cukup menakutkan karena kecepatan kipas tersebut sangat tinggi.
Jika tubuhnya terkena kipas tak hanya terluka tapi sistem dalam kapal pasti akan melaporkannya pada manusia sehingga mereka akan menyelidiki aliran ventilasi. Saat ini dia harus mengandalkan kemampuan bawaan rasnya sebagai Amopra dan memperhitungkan lompatan yang tepat. Setelah otaknya memproses semua data tentang kecepatan serta aliran angin pada kipas tersebut, maka dia akan melompat tanpa ragu. Amopra itu pun melesat dengan kecepatan terbaiknya sambil berteriak jika dirinya akan hidup seperti Larry sang lobster. Dalam waktu singkat dia berhasil melewatinya diiringi keringat dingin akan kematian. Setelah berjalan cukup jauh akhirnya Amopra melihat manusia. Pasca mendengar percakapan mereka dan melihat desain kapal dia menyimpulkan sesuatu. Di mana kapal ini milik faksi manusia yang disebut Megacorp, sebuah perusahaan yang menguasai bumi dibandingkan pemerintahan. Dalam game mereka sangat materialistis dan Megacorp selalu kejajaran orang jahat. Hanya Megacorp yang memodifikasi manusia sehat menjadi budak ditambah penelitian yang sangat kejam. Kapal penelitian akan mengubah jalan ninja Amopra ini tergantung jenis penelitiannya. Jika penelitian dikhususkan pada mutan prajurit super darat maka Amopra berpotensi mendapatkan genetik tubuh yang sangat kuat dan tangguh dalam bertarung. Jika eksperimen dilakukan pada kekuatan psikis maka kemampuan itu jauh lebih baik dan berguna baginya. Di saat yang sama Amopra mendengar makhluk lain yang meminta pertolongan. Setelah mengikuti asal suara itu dia menemukan seekor amuba yang terkurung dalam tabung penelitian. Lalu Amopra mencoba mencari tahu kenapa amuba itu meminta pertolongan. Dengan menggunakan kemampuan hipersensitivitasnya dia melihat makhluk itu dialiri sengatan listrik. Dengan menekan sebuah tombol maka eksperimen berakhir dan menempatkan amuba itu dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Amopra pergi karena mendengar langkah kaki manusia dan berharap amuba tersebut menjaga dirinya. Kedua manusia pun memasuki ruang penelitian tersebut dan seorang pria terlihat mencoba menenangkan gadis di depannya. Kemarahan gadis ini disebabkan belum adanya hasil dari subjek 26 yang seharusnya dilaporkan pada perusahaan saat sampai di tujuan. Jika tidak mendapatkan hasil apapun maka gadis itu mengancam perusahaannya mungkin saja akan menghukum para pekerja. Ungkapan tersebut membuat pria ini ketakutan karena dia tahu kekejaman perusahaan tempatnya bekerja. Subjek 26 yang dimaksud gadis itu adalah amuba di depannya dan dia akan mempromosikan pria itu menjadi kepala peneliti jika berhasil menemukan kemampuan subjek 26 di depannya. Pria ini telah mencoba berbagai macam cara dan hanya menyisakan memberikan satu obat. Obat itu dinamakan salonium yang dikhususkan untuk pembangkit. Setelah mendengar itu gadis ini memerintahkan pria itu segera memberikannya. Namun pria itu merasa menerapkan obat yang belum diuji coba membutuhkan persiapan karena berpotensi membunuh subjek 26. Meski demikian, tapi perintah gadis tersebut mutlak dan pria itu tak punya pilihan selain melakukannya. Tak sampai di situ saja, bahkan dia meminta memberikannya dosis penuh. Amuba itu terlihat sangat kesakitan dan dia terus berteriak meminta pertolongan. Bukannya merasa kasihan, tapi gadis ini malah menikmati penyiksaan yang terjadi di depannya. Walau Amopra ingin menolongnya, tapi dia tak punya pilihan selain menyaksikan kekejaman tersebut. Gadis ini pun pergi dan akan menunggu gadis penelitian dari subjek 26. Di saat yang sama dia merasakan sesuatu yang aneh dan segera berbalik. Namun gadis ini tak melihat apapun yang mencurigakan. Amopra yang bersembunyi merasakan amarah dalam dirinya dan memicu insting membunuhnya. Maka dari itu gadis ini akan menjadi target pertamanya dan akan menunjukkan kekejaman serta ketakutan yang sebenarnya. Sebelum memberikan teror maka Amopra harus menyiapkan semuanya secara matang karena dia tidak memiliki rekan dan jumlah musuhnya sangat banyak. Langkah awal dia menemukan titik pusat semua pipa dalam kapal.
Informasi adalah hal terpenting untuk memenangkan perang dan dia harus mengetahui lokasi serta apa yang dilakukan musuhnya. Setelah 4 hari dia menjadi alien, sarangnya telah selesai dibuat dan semua informasi dapat diketahui dengan suara dari pipa melalui cairan yang dia sebarkan. Amopra terus memburu kecoa sebagai sumber makanannya dan terus mendengarkan percakapan manusia dalam beberapa hari. Dalam waktu singkat itu dia mengetahui kebiasaan para manusia dan apa yang mereka lakukan di jam tertentu. Gadis kejam ini bernama Kisaragi Yujin, sekaligus ketua tim peneliti kapal ini. Walau tubuh Yujin lemah, tapi dia merupakan sosok terpenting dalam kapal yang bisa mengancam keselamatan Amopra. 2 hari yang lalu seorang subjek tes melarikan diri tanpa jejak. Tapi semua kekacauan di atas Yujin dengan menciptakan alat pelacak dalam waktu 2 jam dan berhasil menangkapnya. Jika subjek itu menggunakan saluran ventilasi, maka Amopra juga akan dalam bahaya dan dia harus membunuh wanita itu secepatnya. Gadis ini tiba-tiba saja berbalik karena merasakan ada sesuatu yang memperhatikannya. Amopra tak menyangka gadis ini sangat peka untuk ukuran manusia, seakan dia punya kemampuan psikis. Kekuatan itu adalah bakat turunan milik ras kultus yang merujuk pada telepati dan penguatan indera. Meski begitu, di antara manusia terdapat individual langka yang lahir dengan potensi psikis. Amopra belum menemukan celah mengincar gadis itu karena pengawal terus menempel padanya. Dia memiliki racun yang mampu melumpuhkan manusia dewasa meskipun hanya bertahan dalam 5 menit. Agar rencananya berhasil, dia harus memisahkan pengawal Yujin dan melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan gadis itu. Saat Amopra bosan, dia terkadang mengunjungi amuba yang pernah ditolongnya. Bahkan membawakannya coklat agar amuba itu bisa menikmatinya. Dengan memasukkan coklat itu ke dalam saluran tabung, maka amuba itu bisa memakannya. Amopra cukup penasaran kenapa para manusia tertarik pada amuba di depannya, padahal dalam game amuba tidak memiliki kemampuan yang berguna. Lalu dia teringat akan sesuatu di mana Yujin memiliki peliharaan kesayangan. Sebuah ide tiba-tiba saja terlintas di pikirannya, di mana dia akan memanfaatkan keberadaan kucing tersebut. Kucing itu bernama Kisar dan Amopra terus mengamatinya di saluran ventilasi. Membunuh kucing itu bukanlah hal sulit, tapi dia tidak bisa melakukannya di tempat ini. Walau tak kasat mata, tapi kemampuan hipersensitivitasnya mengisyaratkan adanya laser sensor yang bisa membunyikan alarm. Hal itu membuatnya sangat kesal dan mengibaskan ekornya ke lantai. Tindakan itu membuat Kisar bereaksi dan datang ke arah suara tersebut. Kucing itu mencoba membuka jaring ventilasi dan membuat para pengawal datang. Kedua penjaga ini terlihat kesal pada kucing itu karena selalu merepotkan mereka. Amopra yang meninggalkan tempat itu tak menyangka dirinya akan bertindak bodoh dan memancing kucing tersebut. Namun dia juga mendapatkan sebuah ide yang menarik untuk membuat kekacauan. Beberapa saat kemudian kucing itu kembali menyadari sesuatu di balik jaring ventilasi. Siapa sangka dia menemukan kecoa hingga menarik perhatiannya. Kucing itu membuka jaring ventilasi dan membuat alarm peringatan berbunyi. Para pengawal segera datang, tapi mereka mengabaikan tingkah kucing itu dan akan mengeceknya nanti saja. Kucing itu terus menyusuri saluran ventilasi sambil menyantap kecoa di sepanjang jalannya. Setelah berada di penghujung jalan, dia mencoba mendapatkan kecoa terakhir. Di saat yang sama Amopra yang sudah menunggunya melakukan penyerangan. Racun dari ekor alien itu melumpuhkan kucing tersebut sehingga tak bisa melarikan diri. Lalu Kisar menjadi santapan yang cukup besar bagi Amopra. Di saat dia merobek daging kucing itu, alien ini berteriak akan rasa yang sangat memuaskan lidahnya. Beberapa jam setelahnya, Yujin datang ke ruangan kapten kapal. Dia meluapkan amarahnya karena kucingnya baru saja melewatkan jadwal makannya.
Sang kapten berusaha menenangkan gadis itu dengan memintanya bersabar karena para pengawal sedang mencarinya. Pria ini sangat kesal karena keributan itu hanya disebabkan seekor kucing, tapi dia juga harus memperlakukan Eugene dengan baik. Jika saja Eugene bukan dari Nobel Capital, maka sang kapten pasti akan menguncinya di ruang isolasi. Tak hanya meluapkan amarahnya pada sang kapten, tapi Eugene bahkan meminta kedua pengawal yang menjaga kucingnya dieksekusi. Namun sang kapten merasa tindakan itu keterlaluan dan meminta Eugene bersabar. Ketenangan Eugene telah diambang batas, bahkan dia terus memojokkan sang kapten kapal. Gadis ini pun pergi dan akan kembali setelah 2 jam sembari mengancam sang kapten untuk turun dari jabatannya jika tak bisa menemukan kucingnya. Amopra yang merupakan sumber semua kekacauan ini merasa rencananya telah berhasil. Di saat yang sama jendela statusnya terbuka dan menginformasikan hal menarik, di mana suatu kemampuan bisa digabungkan untuk memperkuat kemampuan lainnya. Hal itu cukup mengejutkan Amopra karena dia tak menyangka kemampuan bawaannya bisa digabungkan dengan genetik yang dimakannya. Berkat genetik kucing yang disantapnya, kemampuan hipersensitivitasnya telah diperkuat. Namun saat mencobanya dia tidak mendapatkan penglihatan spesial dan beranggapan jika kemampuan tersebut mungkin saja akan aktif saat ada ancaman. Lalu Amopra memutuskan untuk melihat apa yang dilakukan oleh Eugene sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Eugene yang berada dalam ruangannya terlihat sangat murka karena proses pencarian belum menunjukkan hasil. Kepanikan gadis itu seperti yang diperkirakan oleh Amopra, di mana Eugene adalah tipe manusia yang hanya menunjukkan rasa kemanusiaannya pada sesuatu yang disayanginya. Tak hanya itu, Amopra juga berhasil mencapai tujuan keduanya, di mana perpecahan antara Eugene dan para prajuritnya menciptakan jarak di antara mereka. Dari awal para penjaga tidak menyukai kucing itu karena selalu menyaksikan daging terbaik diberikan padanya. Berbanding terbalik dengan mereka yang tidak mendapatkan makanan dengan kualitas terbaik, seakan kucing tersebut lebih berharga dibanding manusia seperti mereka. Para prajurit dipaksa menerima ketidakadilan karena Eugene berasal dari kelas atas faksi Megacorp atau Nobel Capital. Jika protes terhadap tindakan Eugene, maka semua prajurit bisa terkena imbasnya dan mereka hanya bisa melampiaskan rasa marahnya terhadap kucingnya. Kisar berperan sebagai jembatan dan saat dia mati, maka situasi canggung tercipta. Bahkan Eugene mulai kehilangan kepercayaan kepada prajuritnya karena kelalaian merekalah kucing kesayangannya menghilang. Meski kucing itu telah berada dalam perutnya, tapi Amopra merasa harus mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap binatang itu. Tinggal selangkah lagi, maka Amopra akan mendapat informasi genetik manusia pertamanya. Kemarahan Eugene dilampiaskan pada makhluk yang dijadikannya sebagai eksperimen. Dia menyiksa semuanya tanpa pandang bulu, menunjukkan kekejamannya. Tak sampai di situ saja, dia juga mengincar Amuba hingga membuatnya merintih kesakitan. Amopra yang menyaksikan tindakan keji itu sangat murka, seakan taringnya tak sabar lagi ingin mengoyak daging Eugene. Setelah penyiksaan itu berakhir, Amuba mencoba mengajak Amopra berkomunikasi. Tapi dia memilih untuk pergi karena percakapan tersebut takkan berguna dan akan menggantinya dengan memberikan pembalasan dendam. 2 jam pun usai dan Eugene kembali datang menemui sang kapten kapal. Namun kucingnya belum ditemukan hingga membuat gadis ini berhenti memanggil pria itu sebagai kapten. Dia tak sungkan memanggil namanya dan merasa Samuel tidak bisa memenuhi keinginan Nobel Capital sepertinya. Untuk pertama kalinya Samuel menyela dan berharap Eugene bersikap baik padanya yang merupakan seorang kapten. Gadis ini makin murka dan akan menurunkan jabatan Samuel sebagai kapten setelah melaporkannya. Namun sang kapten merasa tindakan Eugene melewati batas dan menciptakan konflik internal antara keduanya. Dengan rasa amarah yang tak tertahankan, Eugene meninggalkan ruangan itu.
Setelah itu Eugene meminta pengawalnya berhenti mengikutinya karena dia ingin ke toilet terlebih dahulu. Akhirnya momen yang sangat dinantikan oleh Amopra telah terjadi. Biasanya para prajurit akan ikut masuk menjaganya, tapi hubungan yang tidak baik membuat penjaga itu mengabaikan tugasnya. Di dalam toilet tak ada peralatan keamanan yang bisa menghalangi penyergapannya dan Amopra hanya perlu menyuntikkan racunnya. Saat gadis itu membasuh wajahnya terlihat Amopra telah meninggalkan saluran ventilasi. Dia mendekat secara perlahan sambil menyiapkan racun mematikannya. Eugene tiba-tiba saja bereaksi akan sesuatu yang dianggap instingnya berbahaya. Namun hal itu telah terlambat karena kecepatan Amopra sangatlah tinggi. Racun itu membuat tubuh Eugene mengalami kegagalan fungsi dan akhirnya terkapar tak berdaya. Saat tergeletak Amopra mendekatinya seakan dia adalah alien yang sangat lapar akan daging manusia. Eugene terus menampakkan wajah ketakutannya, dia terlihat dilanda kebingungan. Entah rasa amarah dan cemas bahkan ketakutan diambang batas oleh kematian yang dirasakannya. Tapi Amopra tidak peduli pada hal tersebut, baginya Eugene harus mati apapun yang terjadi. Amopra dapat merasakan informasi genetik Eugene mengalir sampai ke otak melalui pembuluh darahnya sekaligus melengkapi susunan puzzle yang kurang. Berkat mangsa segar yang dikonsumsinya, akhirnya dia telah memenuhi syarat untuk melakukan evolusi. Tiba-tiba saja bayangan tak terduga muncul di mana prajurit Eugene memasuki toilet. Bahkan membuat Amopra dihujani tembakan hingga tubuh kecil dihancurkan menjadi berkeping-keping. Amopra sangat terkejut akan apa yang dilihatnya dan dia menduga mungkin saja penglihatan tersebut adalah peningkatan hipersensitivitasnya yang memunculkan penajaman insting predatornya. Meski kebingungan tapi Amopra memutuskan untuk tidak melawan instingnya dan memilih melarikan diri. Beberapa detik setelahnya salah satu prajurit telah memasuki toilet tersebut. Kematian Eugene yang sangat mengenaskan membuat penjaga itu terdiam sejenak. Momen tersebut segera dimanfaatkan oleh Amopra untuk menyerang dari belakang. Lalu menggunakan ketajaman ekornya yang dilumuri racun untuk melubangi kepala prajurit tersebut. Setelah itu Amopra memutuskan untuk segera pergi sebelum prajurit yang lainnya datang. Dia pun kembali ke sarangnya dan fokus pada seluruh pembicaraan manusia di kapal melalui jaring pada pipa. Setelah memastikan tak ada bahaya di sekitar sarangnya, dia akan memulai evolusi pertamanya. Tiba-tiba saja cairan memenuhi tubuhnya dan membentuk kepompong pada bagian luar untuk melindunginya. Cairan yang menyelimutinya membentuk ulang tubuh secara menyeluruh. Beberapa saat kemudian dia seakan menetas dan merobek kepompong yang membungkusnya. Tubuh barunya kini lebih besar dan berwarna lebih gelap serta memiliki kulit tebal melebihi sebelumnya. Kematian Eugene menggemparkan seluruh petinggi kapal dan sang kapten sedang menunggu jawaban dari ketua tim medis. Pria ini memberitahu jika ketua tim penelitian yang tak lain adalah Eugene mati akibat serangan di lehernya. Luka tersebut terlihat seperti dipotong oleh gergaji kecil namun membutuhkan pengamatan lebih lanjut untuk hasil akhir. Ketua tim medis merasa harus melakukan autopsi jika sang kapten mengizinkannya. Hal itu membuat kapten kapal bingung karena gadis seperti Eugene berasal dari kasta tinggi yang tidak boleh mereka sentuh. Setelah itu kapten kapal menanyakan adanya dugaan tindakan kriminal kepada kepala keamanan. Namun dia tidak menemukan hal mencurigakan, bahkan tidak ada jejak kriminal dari semua rekaman. Maka dari itu kepala keamanan memutuskan menginterogasi semua penjaga namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda keterlibatan dalam pembunuhan. Kemudian kapten kapal menceritakan kejadian yang baru-baru terjadi di dalam lab. Di mana salah satu bakat yang menjanjikan terbunuh, bahkan otaknya dicongkel hidup-hidup karena tidak mendengarkan Eugene dan otaknya sekarang mengambang dalam tabung.
Hukuman tersebut diberikan hanya karena dia tidak mendengar Eugene dan sekarang hukuman yang lebih mengerikan menanti semuanya karena telah membiarkan seorang Nobel Kapital mati. Kapten kapal meminta semuanya untuk memikirkan rencana agar mereka terhindar dari siksaan yang sangat menakutkan tersebut. Semuanya mulai mengungkapkan rencananya, tapi tiap rencana itu disanggah oleh masing-masing di antara mereka. Hal itu memicu pertengkaran karena semua orang depresi akan hukuman yang menanti mereka. Di sela itu terlihat seseorang berteriak menghentikan pertengkaran tersebut. Lalu pria ini memiliki rencana terbaik di mana sekarang kapal mereka dekat dengan planet yang merupakan wilayah pembajak. Maka dari itu mereka hanya perlu melaporkan jika serangan mendadak membuat mereka lambat menyadari jika Eugene telah terkena dampaknya. Pembajak itu dijuluki anjing luar angkasa dan merupakan musuh bebuyutan Megacorp. Kapten kapal merasa rencana tersebut adalah keputusan terbaik untuk menutupi kematian ketua tim peneliti. Hanya saja untuk membuat semuanya tampak alami, maka mereka harus berperang melawan armada anjing luar angkasa dan persenjataan kapal ini takkan mungkin menahan mereka. Pria pemilik rencana itu meminta semua orang tidak khawatir karena dia memiliki kenalan lama di antara pembajak tersebut. Sang kapten cukup terkejut dan tak menyangka ketua tim manajemen resiko memiliki hubungan dengan kelompok anjing luar angkasa. Hanya saja sang kapten cukup kesal karena jumlah uang yang ingin ditawarkan pria itu kepada pembajak terlalu besar. Pria ini tak punya pilihan karena kelompok anjing luar angkasa takkan mengambil resiko membunuh Nobel Kapital dengan bayaran rendah. Sang kapten mengerti dan meminta ketua tim medis menyimpan tubuh Eugene sebelum diserahkan kepada kelompok pembajak. Di sisi lain Amopra yang telah berhasil melakukan evolusi tahap larva merasakan sensasi yang sangat menyegarkan. Saat menjadi kecebong dia harus menghindari pandangan musuh untuk selamat, tapi sekarang dia hanya perlu berburu agar tetap bertahan hidup. Berdasarkan pengetahuannya dalam dunia game, perkembangan Amopra terbagi menjadi 6 tahap dengan 5 evolusi. Di tahap awal yaitu kecebong, lalu evolusi pertama adalah larva dan evolusi selanjutnya dalam bentuk pupa dan remaja hingga dewasa. Lalu evolusi kelima sekaligus yang terakhir disebut Ascension dan saat mencapainya maka semua asal-usul terkait Amopra akan diungkapkan. Dalam evolusi larva dia akan membuka 2 tipe kemampuan yaitu penguatan fisik dan penguatan psikis. Hanya saja untuk membuka kemampuan tersebut haruslah memenuhi syarat pencapaian. Amopra harus segera memenuhi syarat dan ia teringat akan sesuatu. Di mana Eugene adalah satu-satunya mangsa yang belum dia makan sepenuhnya dan mayat itu memiliki kemampuan psikis. Amopra pun segera bergerak untuk mendapatkan mayat itu. Hanya saja kali ini saluran ventilasi terlalu sempit karena tubuhnya sudah membesar dan itu cukup membuat kurang nyaman. Tak hanya tubuhnya yang membesar, tapi penciumannya pun meningkat tajam. Sekarang ini tempat para mayat tepat berada di bawahnya. Sementara itu orang yang menjaga mayat Eugene mencium adanya bau yang tidak mengenakan. Saat masuk ke dalam ruangan mayat dia sangat terkejut melihat hal aneh di depannya. Di mana cairan asam telah melubangi baja di dalam ruangan tersebut. Dalam waktu singkat Amopra menyerang penuh keganasan hingga melubangi kepala orang itu menggunakan ekornya. Amopra cukup terkejut karena tubuh Eugene tidak tersentuh sama sekali disebabkan statusnya dari Nobel Kapital. Tapi Amopra tak peduli akan hal itu karena dia akan tetap mukbang dengan daging gadis itu. Jalan hidup Amopra adalah membunuh untuk bertahan hidup meski hal itu terdengar kejam bagi spesies lainnya. Di saat dia memakan jantung Eugene, Amopra menemukan sebuah benda kecil yang tak dia ketahui fungsinya. Setelah mengonsumsi Eugene, tentakel seperti rambut muncul di belakang kepalanya. Tak hanya Eugene, tapi Amopra juga tidak melewatkan daging penjaga yang dibunuhnya.
Amopra yang dulunya adalah manusia tak menyangka dirinya akan sangat kejam tapi tidak merasakan penyesalan sedikitpun. Tak ada jawaban atas kekejamannya ini kecuali dirinya telah menyatu dengan Amopra sehingga berperilaku layaknya predator. Pasca membunuh penjaga dan mengonsumsi tubuh Eugene, dia mulai memikirkan kemungkinan terburuk yang menantinya. Di mana para manusia akan berpikiran adanya monster yang hidup bersama mereka di dalam kapal. Tapi Amopra ini bukanlah alien biasa di mana dia memiliki kecerdasan tingkat tinggi sebagai manusia dan harus memikirkan jalan terbaik. Dia akan menciptakan jalan keluar untuk krisis ini sambil membingungkan para penjaga. Faksi Megacorp memiliki markas utama dan kelima perusahaan yang membangun faksi mengatur bumi sebagai raja. Salah satunya adalah keluarga Eugene dan wilayahnya disebut Asia Timur. Keluarga Eugene memulai bisnisnya di sebuah negara kecil yang disebut Korea Selatan dan tiap inci negara tersebut milik mereka sepenuhnya. Sementara itu di bumi terdapat wilayah buatan. Terlihat seseorang yang sedang bekerja di ladang dihampiri oleh anak buahnya. Pria itu melaporkan jika alat pemancar di tubuh Nona Eugene telah dihancurkan. Pria ini serasa tak percaya karena dia memberi tugas yang mudah kepada putrinya. Pengawal itu juga melaporkan jika alat pemancar itu rusak di dekat wilayah kekuasaan kelompok anjing luar angkasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, pria itu menyerang pengawalnya menggunakan benda tajam di tangannya. Dia terus melakukan pembantaian dengan penuh senyuman seakan dia telah terbiasa akan kekerasan. Pria ini telah mengeluarkan banyak uang untuk membesarkan gadis itu setara dengan harga kapal tempur. Tak hanya itu, dia juga memberinya peningkat genetik sehingga pria ini sangat penasaran siapa yang berani membunuh putrinya. Meski kematian Eugene dekat dengan wilayah pembajak, tapi pria ini yakin mereka bukanlah pelakunya. Karena sekejam apapun pembajak itu, mereka takkan berani membunuh keluarganya. Dia lebih mencurigai kematian putrinya dilakukan oleh salah satu keluarga besar lainnya. Hal itu didasarkan persaingan politik yang ingin menjatuhkan keluarganya. Sebagai pria yang berkuasa, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa kapten kapal serta semua orang yang berhubungan dengan kapal tersebut. Tak peduli siapapun yang berani menyentuh keluarga atau asetnya pasti akan dia hancurkan tanpa pandang bulu. Sementara itu di luar angkasa, sang kapten sangat terkejut akan apa yang disaksikannya. Di mana semua mayat dalam penyimpanan mayat tidak dapat dikenali lagi. Berdasarkan situasinya, mereka semua menganggap kejadian ini adalah kecelakaan yang disebabkan kebakaran. Ketua tim medis merasa bingung bagaimana bisa ada kebakaran padahal ruangan ini hanya dihuni oleh mayat. Kemudian dia menanyakan kepada asistennya di mana mayat lainnya. Hanya saja semua mayat telah terkumpul dan membuat ketua tim medis sangat syok. Dia pun meminta kapten kapal untuk mengumpulkan semua ketua tim karena sesuatu hal mengerikan telah terjadi. Dalam rapat itu, ketua tim medis memberitahu jika mayat Eugene serta penjaga telah menghilang. Kapten kapal sangat terkejut dan mengira hal tersebut takkan mungkin karena mayat tidak bisa berjalan sendiri. Meski terdengar aneh, tapi ketua tim medis sangat yakin karena dia telah memeriksanya berulang kali. Tak hanya itu, berdasarkan bahan kimia dalam ruangan berpotensi memicu kebakaran, tapi jika kebakarannya sebesar ini maka seseorang pasti dengan sengaja melakukannya. Di sela itu, salah satu dari ketua tim menebak secara asalan jika kejadian tersebut mungkin saja disebabkan alien di kapal. Ungkapan tak berdasar itu membuat ketua tim persediaan sangat kesal akan anggapan konyol tersebut. Mereka semua terlihat kacau karena mayat Eugene yang berharga telah menghilang. Semua rencana yang telah disiapkan secara matang kini telah berantakan. Maka dari itu, kapten kapal meminta semua ketua tim untuk fokus menemukan mayat Eugene dan mengidentifikasi pelakunya.
Dia telah kehilangan kesabarannya dan mengancam semua ketua tim untuk menemukannya jika tidak ingin mendapatkan pembalasan dari Nobel Capital. Karena perjanjian telah ditetapkan, dia meminta ketua tim manajemen di depannya untuk tidak memberitahu kelompok pembajak terkait hilangnya mayat Eugene. Maka dari itu pelakunya harus segera ditemukan meskipun harus menggeledah seluruh tiap sudut bagian kapal. Sementara itu di ventilasi udara Amopra tertawa karena semuanya telah berjalan sesuai rencananya. Untuk menjaga identitasnya tidak terbongkar, jalan satu-satunya adalah mencampurkan bahan kimia di ruangan. Lalu sentuhan terakhir, dia hanya perlu meneteskan cairan asam yang mampu menciptakan kebakaran. Meski begitu tapi Amopra sempat merasa takut karena salah satu dari mereka menyinggung perihal alien. Penanggung jawab untuk mengatasi insiden adalah ketua tim manajemen resiko dan Amopra harus memperhatikan gerak-geriknya sebaik mungkin. Di saat yang sama kemampuan hipersensitivitasnya mengirim sebuah gambaran, di mana ketua tim persediaan yang menentang keras keterlibatan alien malah terlihat lebih khawatir. Gerak-gerik yang tidak natural itu membuat Amopra sangat penasaran dan akan mengikuti kemana dia pergi. Siapa sangka pria itu berakhir di tempat kargo dan memasuki salah satu kontainer. Amopra makin penasaran karena kontainer itu memiliki keamanan sidik jari dan terbuat dari bahan tebal sehingga kemampuan hipersensitivitasnya sulit menjangkaunya. Amopra kini akan mengubah targetnya dan mengincar ketua tim persediaan terlebih dahulu sambil mencari tahu apa yang disembunyikannya. Setelah mengunjungi kontainer, ketua tim persediaan mengisi waktu luangnya dengan alkohol. Akhir-akhir ini dia merasa tidak ingin hidup karena hal tak terduga telah terjadi. Seharusnya dia tidak percaya perkataan orang dari pasar gelap yang menawarinya telur dari reruntuhan kuno. Awalnya semua berjalan lancar dengan menyelundupkan telur tersebut dengan harapan akan laku mahal. Namun sehari setelahnya salah satu telur tersebut menetas dan saat itu dia tidak mengunci kontainer dengan benar. Dia juga tidak bisa mengeluh pada siapapun dan melaporkannya karena kapten kapal pasti akan membunuhnya. Tingkah pria itu bahkan membuat pelayan kesal dan memintanya pergi karena mereka sudah tutup. Berkat meminum alkohol dalam jumlah banyak, dia terlihat sedikit enjoy dan riang. Namun dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mendekatinya. Saat berbalik dia tidak melihat apapun dan beranggapan jika hal itu disebabkan dia terlalu banyak minum. Hanya saja suara itu kembali terdengar sehingga menciptakan ketakutan. Dia bahkan melihat ada sesuatu yang bergerak cepat dan kembali bersembunyi. Dia pun segera berlari menuju ke kamarnya namun terjatuh. Lalu dia mencoba meraih telepon untuk memberitahu semua orang jika alien berbahaya benar-benar ada dalam kapal ini. Hanya saja semuanya telah terlambat karena Amopra tepat berada di depannya. Ketua tim persediaan pun berakhir menjadi santapan Amopra. Pasca membunuhnya, dia memasuki kamar pria itu untuk mencari kartu yang digunakannya membuka kontainer. Di sana Amopra melihat gambar gadis seksi, namun karena sekarang dia adalah alien, gambar tersebut tidaklah menarik. Dengan menggunakan kartu serta potongan tangan pria itu, maka dia siap memasuki kontainer. Namun sebelum melakukannya, Amopra harus menikmati buruannya. Saat mengunyah dagingnya, dia merasa kurang nyaman disebabkan bau alkohol yang terlalu menyengat. Setelah itu dia pun memasuki kontainer untuk mengetahui rahasia apa yang disembunyikan ketua tim persediaan. Amopra cukup terkejut menyaksikan alien yang diawetkan dalam tabung menunjukkan manusia itu adalah penyelundup. Tak sampai di situ saja, dia tercengang saat melihat telur dari rasnya. Jawaban kenapa dia berada di dalam kapal akhirnya terjawab di mana dia berasal dari telur tersebut. Berdasarkan pengetahuannya sebagai manusia dalam game, lokasi permulaan ras Amopra bukanlah di dalam kapal luar angkasa, melainkan sebuah reruntuhan tak bernama.
Dia menduga jika Amopra yang asli menetas namun mati saat mencoba merangkak keluar, dan saat itulah kesadarannya sebagai manusia mengambil alih tubuh alien tersebut. Dia pun mengheningkan cipta kepada cangkang telur itu sebagai bentuk penghormatan terakhir karena telah mengambil alih tubuh Amopra itu. Lalu dia menghentikan kesopanannya dan akan kembali berperilaku layaknya predator. Siapa sangka dia memakan telur lainnya yang belum menetas tanpa ragu. Tak hanya itu, Amopra ini berniat memakan semua monster dalam tabung. Setelah selesai memakan semua jenis alien itu, Amopra mendapatkan informasi genetik mereka dengan kemampuan yang ditingkatkan. Dengan ini dia bisa lebih agresif dalam membunuh para manusia dalam kapal. Tak hanya itu, dia harus menjadi lebih kuat sebelum kelompok pembajak datang karena pertempuran pasti takkan terhindarkan. Beralih ke teluk kapal bagian pendaratan, di mana salah satu pekerja bernama Pincher menawarkan makan malam kepada temannya Scott. Saat menikmati makanan, kedua orang ini membicarakan terkait perintah yang mengharuskan semua orang memeriksa seluruh kapal tempur. Menurut rumor yang didengar oleh Scott, kapal ini akan melawan Metallic Gremlin. Hal itu mengejutkan Pincher karena Metallic Gremlin adalah nama lain dari alien yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Scott mengungkapkan jika rumor yang beredar mengatakan jika makhluk tersebut telah berada dalam kapal. Tak hanya mereka berdua, tapi para pekerja lainnya pun membicarakan hal yang sama, dan bau menyengat dianggap sebagai bukti keberadaan makhluk tersebut. Yang lebih membingungkan lagi yaitu menghilangnya beberapa orang dalam seminggu terakhir ini. Pincher mempertanyakan jika makhluk itu benar-benar berada dalam kapal, lalu kenapa para petinggi kapal diam saja. Pekerja lainnya pun menjawab secara serentak jika petinggi kapal menyembunyikannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Pincher seketika kehilangan nafsu makannya karena semua orang membicarakan hal yang tak masuk akal. Baginya petinggi kapal hanya berniat mendisiplinkan para pekerja dan tak ada kaitannya dengan alien. Pada malam hari, Pincher terpaksa lembur bersama Scott untuk memperbaiki sesuatu dalam kapal tempur. Lalu Pincher ingin mengambil beberapa cemilan sambil menanyakan apakah Scott juga menginginkannya. Beberapa menit setelahnya terdengar suara Pincher yang memintanya datang ke tempatnya. Hanya saja Scott menolaknya karena dia harus secepatnya menyelesaikan pekerjaannya. Namun Pincher terus memaksa dan membuat Scott cukup kesal. Saat dia keluar, Scott tidak menemukan siapapun di sana. Lalu suara kembali terdengar dari dalam ruangan yang memanggilnya datang. Dia pun beranjak ke sana dengan niat membantu Pincher yang sedang mencari sesuatu karena lampu ruangan tersebut tampak bermasalah. Saat berada di dalam, dia mencium bau menyengat seperti besi berkarat. Pincher terus memintanya datang, dia pun mendekat sambil menutup hidungnya. Di saat yang sama dia menginjak sesuatu dan membuatnya terjatuh. Scott seketika dipenuhi kebingungan kenapa Pincher ke tempat gelap gulita yang memungkinkannya sulit berjalan meskipun memakai senter. Lalu Scott tiba-tiba mengingat pembicaraannya terkait sang Metallic Gremlin yang mungkin saja berada di dalam kapal. Ketakutan mulai menyerang tubuhnya sambil mengingat kejadian aneh yang membuat beberapa pekerja menghilang. Saat Scott ingin berdiri dan meninggalkan tempat itu, Amopra telah mendapatkannya. Amopra yang telah meniru suara Pincher telah memancing Scott menuju ke kematiannya. Beberapa menit setelahnya, Pincher datang dengan membawa beberapa botol minuman untuk dinikmati. Hanya saja dia tidak menemukan Scott, bahkan peralatannya masih belum dibereskan. Lalu Pincher mendengar suara Scott yang memberitahu dirinya berada dalam ruangan perbaikan. Sebelum masuk ke sana, Pincher menanyakan kenapa Scott berada di sana. Suara itu menjawab jika dia ingin memindahkan sesuatu dan membutuhkan bantuan. Lalu Pincher menemukan senter yang digunakan oleh Scott tergeletak di lantai. Hal itu membuatnya bingung dan mulai curiga adanya sesuatu yang tidak beres. Tak hanya itu, Pincher dikejutkan akan cairan yang mengenai bagian belakangnya.
Saat dia menyentuhnya, darah segar tepat berada di tangannya. Tak hanya itu, tetesan darah segar terus jatuh dari langit-langit. Yang benar saja Amopra berada di sana sambil memperlihatkan potongan kepala mangsanya. Berkat kemampuan barunya, Amopra berhasil mendapatkan mangsa dengan mudah tanpa harus khawatir jati dirinya terungkap. Di antara makhluk yang diselundupkan ketua tim persediaan, terdapat larva cacing yang hidup di planet bergurun dan punya kemampuan menirukan suara makhluk hidup. Sehingga makhluk itu dapat berburu di tempat ekstrim tanpa menunjukkan dirinya secara langsung. Informasi genetik dari kemampuan larva cacing itu sangat berguna untuk berburu mangsa secara diam-diam. Pasca mukbang daging manusia, Amopra akan datang melihat amuba dalam tabung karena dia terus memanggilnya. Saat dalam perjalanan, Amopra terkejut akan kemampuan psikisnya mampu digunakan untuk berkomunikasi melalui gelombang otak. Saat dia menyapa balik, amuba itu mengejutkannya. Di mana amuba tersebut tampak lebih lancar dalam berbicara, menunjukkan efek obat peningkatan yang diberikan oleh Eugene berfungsi. Amuba meminta Amopra untuk membawakannya makanan. Namun Amopra tidak dapat memenuhinya karena penjagaan di dalam penelitian sangat ketat sejak banyaknya insiden. Saat ini mereka hanya bisa berkomunikasi dan Amopra berharap amuba itu bersabar sedikit lagi. Sebelum menyelamatkannya, maka dia harus melakukan evolusi dalam bentuk pupa. Namun evolusi tersebut tidaklah mudah karena syaratnya sangat menyusahkan. Evolusi dalam bentuk pupa akan terpenuhi jika Amopra berhasil memakan masing-masing 10 orang dari 2 ras yang bisa dimainkan dalam game. Saat ini sangat mustahil untuk melakukannya dan dia berharap para pembajak memiliki ras yang bisa menutupi syarat tersebut. Di sela itu, Amopra mendengar pembicaraan seseorang menggunakan kekuatan psikisnya. Orang itu adalah ketua tim resiko dan menganggap rencananya berjalan dengan lancar karena Eugene telah mati. Hal itu cukup mengejutkan Amopra karena pria itu ternyata memiliki rencana lain dan Amopra akan terus mengamatinya. Dia beranggapan jika pria itu mungkin saja bisa berguna untuknya. Sementara itu, dalam rapat, kapten kapal sangat murka. Dia memarahi ketua tim keamanan karena belum menemukan mayat Eugene, padahal para pembajak akan tiba dalam 2 hari. Ketua tim keamanan hanya meminta maaf karena dia sudah menaruh kamera pengawas di berbagai tempat namun tidak membuahkan hasil. Tak hanya itu, mereka juga dibuat bingung akan menghilangnya 8 orang dalam kapal tanpa jejak. Amopra yang menyaksikan perdebatan menahan tawa karena semuanya semakin menarik. Lalu ketua tim resiko menyela dan meminta kapten kapal tidak menyalahkan ketua tim keamanan karena dia telah berusaha sebaik mungkin. Ungkapan itu makin membuat kapten kapal kesal karena usaha yang baik akan menunjukkan hasilnya. Lalu pria ini menegaskan jika insiden aneh ini takkan mungkin bisa dilakukan dalam ukuran standar manusia. Maka dari itu tak ada argumen lainnya selain adanya makhluk asing yang menyerang kapal ini. Seseorang terlihat tidak membenarkan anggapan tersebut karena sistem keamanan kapal sangat ketat, bahkan jika subjek melarikan diri maka mereka akan segera ditangkap. Meski semua orang menentang pendapatnya, tapi pria ini mengatakannya bukan tanpa sebab. Di mana kontainer pendingin ketua tim persediaan menunjukkan penyelundupan dan makhluk yang menempati tabung tersebut semuanya menghilang. Kekhawatiran Amopra terkait terungkapnya jati dirinya kini berada di ujung tanduk. Meski sulit percaya, tapi sang kapten kapal mencoba menanggapinya dengan menanyakan di mana monster yang memangsa manusia itu bersembunyi sehingga lolos dari pengawasan. Dengan penuh percaya diri, pria ini menunjuk satu tempat yang belum diperiksa, yaitu saluran ventilasi udara. Tempat itu memiliki lebar 1 meter sehingga memungkinkan makhluk yang cukup besar bisa bergerak di sana tanpa ketahuan. Amopra yang mendengar pembicaraan itu kini menyebut nama manusia itu dan akan membunuh Arnold apapun yang terjadi meskipun harus mengambil resiko berbahaya.
Para petinggi kapal seketika merasa semuanya akan terkendali jika alien tersebut benar ada dan mereka hanya perlu menangkapnya kemudian menyerahkannya kepada Nobel Capital. Meski begitu perang dengan para pembajak takkan terhindarkan dan untuk memenangkan perang mereka harus menyelesaikan masalah internal dalam kapal terlebih dahulu. Arnold meminta izin kapten kapal untuk mengambil 6 dari 8 skuad guna memeriksa ventilasi. Pasca mendengar izin diberikan, Amopra meninggalkan mereka karena perang akan segera dimulai. Dia telah bertahan sampai ke tahap larva dan dia tak boleh kalah dalam pertarungan yang tak terhindarkan ini. Kali ini Amopra akan meninggalkan bagian ventilasi karena Arnold pasti akan memasang perangkat keamanan di sana. Dia pun memutuskan kembali ke sarangnya dan memikirkan langkah yang harus diambilnya. Hanya ada 2 jalan, yaitu melarikan diri atau melawan balik dengan mempertaruhkan hidupnya. Saat Amopra berpikir, bayangan Arnold yang seakan memberinya tantangan memicu amarahnya. Amopra merasa para manusia terlalu meremehkannya karena menganggap dirinya hanyalah alien biasa. Meskipun dia hanya tinggal kepala, tapi Amopra akan memastikan dirinya tetap akan menggigit mereka semua. Maka dari itu dia akan bertarung dan akan menunjukkan kekejaman serta ketakutan sesungguhnya karena telah berani menantangnya. Dia akan menciptakan neraka luar angkasa yang tak pernah dipikirkan oleh manusia manapun. Kemudian Amopra melakukan sesuatu pada sarangnya sehingga menciptakan getaran. Hal itu dimaksudkan untuk menganalisis seluruh bagian kapal menggunakan kemampuan hipersensitivitasnya. Tak hanya menjangkau seluruh badan kapal, tapi kemampuan ini bahkan sampai ke lokasi dan pergerakan musuhnya. Kemampuan Amopra diibaratkan seperti parasit yang menjangkit tubuh inangnya. Walau dia berada di sarangnya, tapi Amopra mengetahui jika sang kapten kapal serta ketua tim berkumpul di sebuah ruangan. Lalu dia juga mendeteksi pergerakan pasukan bersenjata yang membagi personilnya dan masuk dari 2 lokasi ventilasi berbeda. Persiapan Amopra telah selesai dan dia hanya perlu menyesuaikan detail tindakannya berdasarkan pergerakan lawan. Sementara itu di ruang kontrol para petinggi memantau pergerakan para prajurit. Arnold cukup yakin jika alien pasti telah membunuh Eugene yang seharusnya menjadi tugasnya. Rencana kematian Eugene berjalan lancar, tapi dia harus menyingkirkan pengganggu secepatnya. Jumlah prajurit terdiri dari 6 orang yang terbagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan B. Arnold yang memantau meminta semua prajurit untuk bergerak perlahan tanpa melewatkan apapun. Karena salah satu kamera tim B tidak bergerak, Arnold ingin dia berhenti dan memperbaikinya. Pria ini bertugas di ruang kontrol dengan tujuan memberikan informasi kepada semua prajurit berdasarkan perintah Arnold. Setelah kamera prajurit itu berfungsi dengan baik, pria ini meminta 1 prajurit lainnya yang bergerak lebih dulu untuk menjemputnya. Tim B yang terdiri dari 3 orang memakai kode B1 sampai B3. Setelah itu B2 bergerak menjemput B3 hingga membuat B1 seorang diri. Di saat itulah insiden menakutkan dimulai di mana suara teriakan prajurit menggema. Teriakan itu berasal dari B2 yang seharusnya hampir tiba di lokasi penjemputan B3. Semua orang tampak panik dan B3 hanya menginformasikan jika sesuatu pasti telah membawa B2. Raut wajah semua orang yang berada di ruang kontrol dipenuhi kebingungan akan apa yang mereka tidak pahami. Para petinggi selain Arnold seketika memojokkan petugas komunikasi untuk memberitahu mereka apa yang terjadi. Sementara itu Arnold yang tercengang tak mengerti bagaimana bisa prajurit terlatih yang dilapisi armor tidak berkutik di hadapan seekor monster. Akhirnya pria ini paham jika dirinya terlalu meremehkan binatang luar angkasa tersebut, padahal monster itu pembunuh yang terampil. Arnold pun memerintahkan agar petugas komunikasi memberitahu semua prajurit untuk menembak jika melihat sesuatu yang mencurigakan.
Karena situasinya telah genting, B1 dan B3 diminta bergabung lalu mencari B2 yang menghilang. Arnold tak ingin prajurit berpisah karena mereka bisa dibunuh satu persatu. Di sela itu B1 melaporkan jika dia mendengar semacam suara yang tak jauh dari tempatnya. Suara itu semakin mendekat dan B1 tidak bisa memastikannya karena di sana ada pertigaan. Seketika suasana kembali mencair di mana B1 menginformasikan jika suara itu milik B3 yang menuju ke arahnya. Petugas komunikasi pun meminta mereka berdua bergerak cepat dan melaporkan jika sudah bergabung. Hanya saja situasi kembali mencekam dengan teriakan B1 yang menginformasikan jika B3 telah diambil oleh musuh. Arnold pun mengambil kendali dan menanyakan langsung kepada B1 akan apa yang terjadi. Namun B1 tidak dapat memastikannya karena kejadiannya sangat cepat untuk dia saksikan. Arnold tak mengerti bagaimana bisa prajurit itu tidak melihat monsternya padahal mereka bersisian. Di sela itu Arnold merasakan hal ganjil di mana B1 maupun B3 tidak muncul di kamera kontrol dan hal tersebut hanya terjadi jika mereka sengaja melakukannya. Dengan wajah tenang Arnold meminta prajurit tim B untuk menyebutkan nama serta pangkat mereka masing-masing. Namun jawaban dari mereka membuat semua orang tercengang di mana suara tertawa terdengar karena Amopra telah ketahuan. Arnold yang penuh amarah meminta tim A untuk meningkatkan kewaspadaannya. Saat ini Amopra telah mengatasi seluruh tim B berkat petunjuk Amuba melalui percakapan lewat gelombang yang mengganggu alat komunikasi para prajurit. Karena gelombang yang dipancarkan Amopra, peralatan B3 yang ada di barisan belakang menjadi rusak. Kemudian Amopra memanfaatkan hal tersebut untuk melancarkan serangan tepat di tubuhnya yang tidak terpasang armor. Untuk kesekian kalinya makhluk ini kembali mengisi perutnya dengan daging manusia. Pasca membantai tim B kali ini dia akan mengincar saluran ventilasi di lokasi tim A. Namun berbeda seperti tim sebelumnya, kali ini tim A bergerak bersama dengan kewaspadaan terbaik mereka. Amopra merasa hal tersebut wajar dan alasan kenapa tim B terbantai dengan mudah karena mereka tak mengetahui informasi apapun tentangnya. Makhluk ini telah berada di depan tim A dan tak lama lagi kelompok itu akan melewati jalur ini. Manusia selalu berpendapat jika ilmu pengetahuan adalah kekuatan, tapi mereka lupa jika terlena maka pengetahuan tersebut akan menjadi racun. Tim A akhirnya tiba di pertigaan itu dan mereka menginformasikannya kepada ruang kontrol sebelum mengambil tindakan. Lalu ruang kontrol meminta mereka waspada karena musuh bisa menirukan suara manusia dan jangan sungkan menembak jika ada hal mencurigakan. Beberapa detik setelahnya terdengar suara yang meminta pertolongan. Mereka pun melakukan tembakan brutal ke arah suara itu meskipun belum melihat musuhnya. Amopra yang dihujani peluru terlihat melarikan diri. Kemudian ruang kontrol meminta A1 untuk memastikan keadaan musuh dan kedua prajurit lainnya melindungi A1. Hanya saja siapa sangka Amopra telah berada di belakang mereka bertiga dan mendapatkan prajurit paling belakang. Akhirnya musuh yang mereka cari telah terlihat dan menyandra A3. Ruang kontrol pun meminta mereka berdua untuk menembak meskipun membunuh rekannya. Dalam waktu singkat Amopra dihujani tembakan dan mengharuskannya untuk melarikan diri. Tembakan yang sangat banyak berhasil menggores tubuhnya. Karena Amopra telah meninggalkan mereka, kedua prajurit lainnya mencoba memberikan pertolongan dengan perawatan kejut dari armor yang mereka pakai. Pasca memberikan pertolongan mereka akan bergerak melanjutkan misi. Baik A1 dan A2 cukup terkejut akan darah monster yang diincarnya sangat mematikan hingga melelehkan baja. Mereka telah menemui banyak monster namun belum pernah melihat alien jenis seperti itu. Karena misi ini terlalu berbahaya mereka berdua meminta izin untuk menggunakan injeksi penguatan fisik. Dalam waktu singkat tubuh mereka merasakan rasa sakit namun disertai kekuatan yang seakan bukan milik manusia.
Kedua prajurit ini pun siap bertempur dan akan memastikan kematian musuh. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah lubang besar. Penemuan itu segera mereka laporkan ke ruang kontrol, mengisyaratkan alien tersebut melarikan diri. Namun lubang itu hanyalah umpan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian mereka beberapa saat. Saat Amopra mencoba menyergap prajurit itu, menyadarinya dan melayangkan tembakan. Hanya saja kegesitan Amopra membuat mereka tak dapat berkutik. Tak hanya cepat, tapi Amopra memiliki kekuatan fisik yang sangat mengerikan untuk di atas manusia. Prajurit terakhir pun mencoba memberikan perlawanan tanpa peduli tubuh rekannya yang dijadikan tameng oleh alien itu. Di saat yang sama Amopra menyerang menggunakan ekornya yang mampu menembus armor mereka. Hanya saja prajurit ini cukup tangguh dan berhasil mengatasinya. Tak hanya itu, dia juga tanpa ragu melesatkan tinjunya ke arah monster di depannya. Berkat peningkatan tubuh, pukulan tersebut bahkan mampu merusak baja kapal. Amopra yang tak ingin mengambil resiko memutuskan untuk mundur. Manusia ini pun berteriak dengan penuh kebanggaan karena telah memukul mundur musuhnya. Amopra bergerak cepat menyusuri saluran ventilasi guna menjaga jaraknya. Dia tak menyangka suntikan penguat mampu memberikan kekuatan yang melebihi dugaannya. Saat dia berpikir, sebuah ide menarik terlintas di benaknya untuk membunuh prajurit terakhir yang tersisa. Di mana Amopra kembali kepada target yang telah dilumpuhkannya. Prajurit itu sangat ketakutan, bahkan dia tak hentinya meneteskan air mata. Dalam waktu singkat, Amopra melubangi bagian belakang tubuh prajurit itu dengan sangat kejam. Lalu menyantap sebagian tubuhnya. Leher yang telah disantap memisahkan kepala prajurit itu, dan Amopra sengaja melakukannya. Di mana kamera di helm prajurit membuatnya terlihat di layar ruang kontrol. Dengan informasi yang diberikan di ruang kontrol, prajurit A2 segera datang ke lokasi rekannya. Saat ingin memberikan pertolongan, tiba-tiba saja ekor Amopra muncul dari tubuh prajurit yang tak berdaya itu. Serangan tersebut mengakibatkan A2 terkena racun di bagian lehernya. Meski racun itu tak langsung membunuhnya, tapi prajurit ini benar-benar telah dilumpuhkan. Siapa sangka Amopra telah melubangi bagian sisi ventilasi dan menutupinya menggunakan tubuh mangsanya. Lalu Amopra bergerak membuka helm A2 sambil mencekiknya. Wajah ketakutan manusia ini semakin terlihat saat Amopra mengatakan jika dia akan mukbang dengan daging segarnya. Predator ini benar-benar menunjukkan dirinya yang sangat kejam namun terbungkus rapi oleh kejeniusan. Amopra tak dapat mendengar apapun dari alat komunikasi di helm mangsanya, tapi dia mengetahui semua itu disebabkan ketakutan. Sementara itu di ruang kontrol, semua orang menyaksikan pembantaian yang dengan sengaja diperlihatkan oleh alien tersebut. Arnold tak pernah menduga jika alien yang telah membantunya membunuh Eugene kini menjadi malapetaka. Amopra mengetahui jika kapal ini berisi 90 prajurit yang tersisa dan petinggi kapal pasti akan mengerahkan semuanya. Meskipun kapal ini tak memiliki armor yang bisa menahannya, tapi masalahnya terletak pada senjata mereka. Semuanya akan menjadi berbahaya jika manusia membawa senjata plasma. Senjata itu berkekuatan tinggi dan digunakan dalam pertempuran antar armada. Namun senjata tersebut sangat besar dan berat sehingga sulit dibawa satu orang. Terdapat senjata plasma dalam versi yang lebih kecil tapi sangat mahal sehingga Amopra cukup yakin mereka tak memilikinya. Di antara senjata plasma terdapat senjata dalam ukuran yang mampu digunakan satu orang dan biasanya didistribusikan untuk tiap dalam kapal Megacop. Namun kapal ini tidak berada di tingkatan yang sangat canggih hingga Amopra tidak yakin mereka memilikinya. Seperti dugaannya, para prajurit bergerak di area penyerangan untuk mengepungnya. Amopra menganggap hal ini adalah sebuah kesempatan dan dia harus bergegas mengurangi petinggi kapal guna menghancurkan struktur pemerintahan kapal.
Yang terpenting adalah mengincar Arnold karena keberadaannya memiliki potensi paling besar mengancam keselamatannya. Sementara itu pertikaian antara para petinggi mulai terlihat. Pria ini melimpahkan semua kegagalan kepada Arnold karena melakukan misi dengan jumlah prajurit yang minim. Arnold yang merasa telah diremehkan tak menerima celaan tersebut karena berkatnya kini kemampuan alien itu telah terungkap. Dalam perang mengumpulkan informasi musuh adalah hal utama dan bergerak dengan sedikit prajurit adalah langkah yang sangat tepat. Kali ini Arnold yakin serangan berikutnya takkan gagal lagi. Namun sebelum melakukannya dia meminta izin untuk menggunakan senjata plasma demi memastikan hasilnya. Permintaan tersebut membuat ketua tim lainnya ikut campur karena senjata itu seharusnya digunakan melawan pembajak dan akan merusak kapal dari dalam. Amopra yang mengamati mereka terlihat sangat menikmati pertikaian tersebut dan merasa inilah waktu yang tepat untuk berburu. Karena posisi Arnold terlalu jauh maka Amopra akan mengubah targetnya. Dia akan membunuh ketua tim yang suka menyiksa amuba setiap hari terlebih dahulu. Amopra pun membuka pintu ventilasi dan melompat keluar dari persembunyiannya. Pria yang ditargetkannya tak dapat berkutik dan bersimbah darah. Dalam waktu singkat sebagian wajah manusia itu telah dihancurkan. Lalu Amopra melanjutkan perburuannya dengan menyerang petinggi kapal lainnya. Dia bergerak dengan sangat cepat sambil menggigit dan melubangi tubuh mangsanya. Seketika ruangan itu dipenuhi teriakan ketakutan oleh semua orang. Sementara itu petugas komunikasi berniat mengumumkan kepada semua penghuni kapal terkait penyerangan alien. Namun dia dihentikan oleh ekor Amopra yang melubangi kepalanya. Di saat yang sama beberapa tembakan mengenai tubuh alien ini. Serangan itu dilancarkan oleh Arnold dan Amopra cukup terkejut manusia itu memiliki keberanian meski tanpa armor. Ditambah senjata biasa yang digenggamnya takkan bisa menggores kulit tebalnya. Di saat yang sama kemampuan hipersensitivitas Amopra tiba-tiba saja aktif. Dia melihat dirinya yang menyerang disambut dengan tembakan dan berhasil melubangi tubuh targetnya. Hanya saja dia dipojokkan dengan senjata Arnold dan pada akhirnya terbunuh. Ketakutan alien ini bukannya tak berdasar karena dalam bayangannya dia melihat senjata plasma yang tersembunyi. Dia tak menyangka senjata yang sangat mahal itu dimiliki oleh manusia di depannya. Satu serangan yang mengenai kepalanya pasti akan langsung membunuhnya. Arnold yang menyaksikan alien di depannya terdiam cukup terkesan karena dia menyadarinya. Manusia itu pun membuang senjata pertamanya dan menggantinya dengan senjata plasma yang disembunyikannya. Para petinggi kapal lainnya ikut terkejut karena senjata itu sangat mahal dan cukup mustahil untuk dimiliki orang seperti ketua tim dalam kapal. Arnold tidak mengetahui identitas alien di depannya, tapi penggunaan kemampuan yang beragam membuatnya teringat pada masternya. Meski begitu dirinya tak perlu merasa takut, karena binatang tetaplah seekor binatang.